Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di renungan pada minggu ini. Kiranya renungan ini bisa memberikan kekuatan jiwa bagi Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik, sehat, dan tiada satu apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana renungan pada hari ini berjudul Kekuatan Doa di Tengah Badai Kehidupan. Sebelumnya kita akan mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Sehingga pada saat ini, di tengah pandemi ini, kami dalam keadaan sehat, segar, tiada satu apapun, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Kami menyerahkan sabdamu ini dan biarlah menjadi kesegaran jiwa bagi anak-anakmu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam namamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Badai hidup bisa datang tiba-tiba kepada semua orang. Hidup adalah misteri karena engkau tidak akan tahu kemana dia akan membawa kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan kita sebagai umat Allah, kita menjalani sebuah kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saatnya nanti. Dan kapan waktunya hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kehidupan yang misteri ini kadang-kadang membuat kita merasa senang. Kadang membuat kita merasa gembira.
ketika kita mengalami banyak hal yang menyenangkan hati dan juga pikiran kita. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu hal yang berbeda dan tidak mengenakan dalam kehidupan kita, seringkali kita mengeluh, seringkali kita berkata-kata dengan sebuah perkataan yang mungkin tidak pernah kita ungkapkan, kita ucapkan dari hati kita. Kata-kata yang menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini bisa saja terjadi pada siapapun dan kapanpun. Waktunya pun kita tidak pernah bisa untuk mengetahuinya. Kita belajar dari kehidupan Nabi Daud. Keadaan Daud ketika mengalami badai hidup. Di dalam Mazmur pasal 3, itu adalah merupakan ungkapan hati Daud. Ketika Raja Daud pada saat itu meninggalkan kenyamanan hidup dan karena tiba-tiba dia dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Di dalam ayat yang pertama, pasal 3 ini dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Keadaan kita bisa seperti apa yang dialami oleh Daud pada saat itu. Ketika Daud mengalami berbagai masalah, dia merasa nyaman, dia merasa dirinya itu enak. Tetapi ketika anaknya yang bernama Absalom tersebut mengkhianati dia dengan tiba-tiba, begitu sakit hati yang dialami oleh Daud pada saat itu. Dan inilah ungkapan Daud kepada Tuhan ketika dia mengalami hal itu. Tindakan Daud adalah yang pertama, yaitu berdoa dan berserah hanya kepada Tuhan. Berdoa dan berserah hanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Doa adalah merupakan napas kehidupan bagi setiap orang. Doa adalah merupakan senjata yang ampuh bagi Daud pada saat itu ketika dia mengalami masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Dia hanya mengandalkan doa dalam kehidupannya ketika menyelesaikan masalah. Walaupun dia merasa sakit hati, Daud merasa dikhianati. Saudara, hal itu bisa saja terjadi pada setiap orang. Termasuk saudara dan juga termasuk saya. Rasanya dikhianati itu adalah sakit. Bisa saja Daud melakukan sesuatu yang bisa menyakitkan anaknya, yaitu Absalom. Karena dia adalah seorang raja. Karena dia adalah punya kuasa.
Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Dia hanya berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Demikian pula dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sesuatu yang sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Kita harus mengandalkan doa dalam kehidupan kita. Tindakan Daud yang kedua adalah Daud hanya berserah kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi doa, yang kedua adalah berserah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 dikatakan demikian, aku membaringkan diri, lalu tidur aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Daud merasakan sesuatu yang tenang dalam kehidupannya ketika dia berserah kepada Tuhan. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menolong aku. Sebuah ketenangan yang dialami oleh Daud ketika dia usai berdoa, menyerahkan semua permasalahan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena kekuatan doa itu adalah kekuatan yang sungguh besar apabila kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dalam kehidupan Daud, ketenangan hatinya usai dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada sebuah keberanian. Dia tidak merasa takut. Walaupun puluhan ribu orang ingin mengepung dalam kehidupannya, dia hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari dalam menghadapi masalah tersebut. Kita sebagai umat Allah yang percaya kepada Yesus, tentunya kita hanya mengandalkan kekuatan Yesus dalam kehidupan kita. Mengandalkan Roh Kudus untuk menguasai hati, pikiran kita, sehingga dalam kehidupan kita mampu diubahkan, mendapat sebuah ketenangan, mendapatkan keberanian untuk mengatakan sesuatu, yaitu tentang kebenaran Allah yang sesungguhnya. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita berserah, kita menyerahkan segala perkara itu kepada Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar, perkara yang lebih baik dari saat ini. Tentunya perkara-perkara yang bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sesuatu hal yang utama dan itu yang harus kita lakukan. Janganlah kita mengandalkan kuasa lain
Kalau kita mengandalkan kuasa lain, roh-roh yang duniawi, kita tidak akan pernah ada ketenangan hidup. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketenangan hidup yang hakiki akan ada pada diri kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sungguh luar biasa, saudara. Curahan hati Daud kepada Tuhan. Tuhan menolong dalam kehidupan Daud pada saat itu, di mana Daud mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hasil yang dicapai oleh Daud sangatlah nyata dalam kehidupannya. Karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan dinomorsatukan dalam kehidupan Daud. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, tentu kita punya iman. Kita mengandalkan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Walaupun saya tidak tahu permasalahan yang Anda hadapi, dan juga kadarnya pun berbeda-beda dalam kehidupan seseorang. Tetapi jikalau kita mengandalkan hanya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Dan Tuhan punya perkara yang lebih indah dari apa yang sudah diambil oleh orang tadi. Seperti Daud, di mana Daud meninggalkan kenyamanannya oleh karena dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Hal itu bisa saja terjadi pada kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, dimanapun Anda hidup. Hal itu bisa terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai orang lain ketika kita memilih cara yang instan yang melawan kehendaknya. Artinya di sini adalah Tuhan akan memakai orang lain dalam sesuatu hal yang di luar Tuhan, yaitu mereka mengandalkan kuasa kegelapan. Sebaliknya, jika kita terus bersandar pada Tuhan dalam menghadapi masalah, maka Dia, yaitu Allah, akan memberi kekuatan yang lebih kepada kita. Dalam kehidupan kita harus bersandar kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara, kalau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara akan mendapatkan berkat yang lebih seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Berserahlah hanya kepada Tuhan, karena kekuatan doa di tengah badai kehidupan ini, yaitu kita harus berserah kepada Tuhan, mengandalkan doa, menyerahkan sepenuh hidup kita hanya kepada Dia. Dan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini.
di mana kami boleh belajar dari kehidupan Daud yang merasa sakit oleh karena kenyamanan dalam kehidupannya diambil oleh anaknya, yaitu Absalom. Kami menyerahkan Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mengalami hal yang seperti itu, tolonglah Engkau memberi kekuatan dan Tuhan memberikan yang terbaik oleh karena berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan seru dan doa kami, hanya kami serahkan di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas perhatian dan juga atas kesetiaannya bagi anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Mungkin banyak mengalami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tetaplah bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan, baik pakai air bersih dan sabun maupun hand sanitizer. Selamat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam, Tuhan memberkati Anda semua.